Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Arif from English Education Department 2018. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dua anak dalam mempelajari bahasa atau kemajuan dua anak dalam mempelajari bahasa. Yang pertama yaitu Isabel. Saya akan mulai dari latar belakang Isabel terlebih dahulu. Isabel adalah seorang anak yang lahir dari ibu yang bisu. Isabel ini memperoleh kebebasannya pada saat ia berumur 6 tahun. Ini sesuai laporan Mason 1942. Baik, pada saat umur 2 tahun, ibu Isabel ini mengalami cedera pada otak. Inilah kenapa ia tidak bisa berbicara. Kemudian, ibu Isabel ini sama sekali tidak berpendidikan. Inilah kenapa ibu Isabel ini tidak bisa berbicara, menulis, dan membaca. Selanjutnya, ibu Isabel melahirkan Isabel itu sendiri pada saat ia berumur 22 tahun. Namun pada saat Isabel dikandung, pada saat ibu Isabel ini mengandung dan melahirkan Isabel, ternyata sang ibu dan anak ini dikurung dalam satu kamar di balik tirai yang tersembunyi. Hal ini terungkap setelah ibu Isabel melahirkan diri dan Isabel dimasukkan ke dalam rumah sakit anak di Columbia, Ohio tahun 1983. Selanjutnya, Mason ini adalah seorang yang membantu Isabel dalam kemajuan bahasanya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kemajuan berbahasa Isabel atau kemajuan Isabel itu sendiri. Pada saat 2 minggu vokalisasi pertama, Isabel di rumah sakit anak ini telah mampu mengucapkan 2 kata seperti mobil dan bola, ball and car. Oke. Ini ia dapatkan, ini terjadi setelah ia melihat atau diperlihatkan dengan benda tersebut. Kemudian juga mengikuti gerakan dari Mason yang mengajarinya melalui gerakan mulut tentang bagaimana kata-kata itu diucapkan. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, ternyata Isabel ini di rumah sakit anak telah mampu membentuk suatu kalimat sederhana. Misalnya it's mine, misalnya ia mampu menjelaskan seperti ini punya saya, itu sangat lucu, dan saya sangat senang dan sebagainya. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, sekitar 2 tahun dalam referensi yang saya baca, Isabel ini diperlihatkan atau diajarkan tentang bagaimana cara mendengarkan kata melalui cerita sebelum ia tidur. Ia diceritakan tentang sebuah cerita, kemudian ia mendengarkan. Lalu ia mengulang kembali cerita itu kepada orang lain dan mengambil poin-poinnya. Hal ini berdampak atau terjadi pada Isabel begitu cepat sehingga ia mampu mengucapkan kalimat yang cerdas. Ia mampu mulai mengucapkan kalimat yang cerdas. Ia mampu membentuk suatu kalimat yang menggunakan pertanyaan yang sangat sulit atau yang bisa dibilang sulit lah. Seperti ia telah menggunakan kata bagaimana, kapan, dan sebagainya. Jadi Isabel ini dalam pembelajaran kemajuan Isabel ini, ia mampu mengucapkan kata-kata yang cerdas atau membentuk satu kalimat yang cerdas hanya dalam 20 bulan saja. Ini adalah perkembangan yang sangat maju. Mungkin itu tentang latar belakang Isabel dan kemajuan Isabel dalam mempelajari bahasa. Oke, selanjutnya menuju kepada Chelsea. Chelsea di sini memiliki kasus yang berbeda dengan Isabel. Chelsea baru belajar bahasa pada saat dia berumur 32 tahun. Karena pada saat anak-anak Chelsea ini dikira tuli oleh keluarganya. Kemudian Chelsea ini awalnya diagnosa sebagai terkebelakang. Selanjutnya, Chelsea pada saat perkembangan Chelsea tidak menerima
pelatihan bahasa sama sekali, tidak seperti pembahasan sebelumnya seperti Victor dan Ginny yang dibesarkan dari keluarga yang penuh kasih. Kemudian pada saat umur 32 tahun, pendengaran Chelsea ini diuji. Ternyata Chelsea ini tidak benar-benar tuli, ia hanya tuli sebagian. Nah, ini sebabnya ia diberi alat pendengar sehingga pendengarannya bisa normal. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan cara Chelsea mempelajari bahasa atau kemajuan Chelsea dalam mempelajari bahasa. Dengan keadaan Chelsea, perkembangan bahasa Chelsea dapat mengembangkan kosakata, mendapat kosakata dengan baik. Namun hal ini tidak seperti Gini. Profil sintaksis Chelsea ini sangat kacau atau tidak teratur, tidak pada hal yang semestinya. Curtis di sini 1989 memberikan contoh kata-kata atau kalimat yang dihasilkan oleh Chelsea itu sendiri pada saat perkembangannya, seperti gadis makan sarapan. Ini adalah kalimat yang tidak beraturan, atau tidak pada struktur semestinya. Namun pada saat perkembangan Chelsea ini, ia juga mampu mengucapkan kalimat permintaan, salam dan sebagainya. Namun ini tidak menjamin sama sekali bahwa memang perkembangan bahasa Chelsea atau bahasa kosakata yang dihasilkan Chelsea itu dapat menjadi kosakata yang baik, misalnya terstruktur seperti yang saya contohkan sebelumnya, karena ia tidak menerima pelatihan bahasa, kemudian ia mengalami pendengaran. Inilah mungkin susahnya Chelsea belajar bahasa. Buktinya pada saat ia berusia 50 tahun sesuai yang saya baca, Chelsea tetap belajar bahasa. Chelsea tetap pada pekerjaan menulis dan membaca, tetap pada pekerjaan membaca. Artinya ia belajar bahasa secara sendiri atau mandiri. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.